Mbak Steffi Steffi sudah aja. bergabung bersama kita di sini dan juga ada Mas Andreas Aditya Salim selaku co-founder dari EOG dan juga senior advisor. Yes. Selamat pagi Mas Andreas. Pagi semuanya dan Happy World Oceans Day buat semuanya. Happy World of Oceans Day. Itu dia. Jadi mereka berdua ini adalah dua anak muda yang bergabung bersama kita buat bisa mengulik pandangan dari anak muda seputaran dari kebijakan kelautan, keamanan maritim, pemanasan global, sustainable ocean economy, dan juga sebagai representatif dari EOG alias Indonesian Ocean Justice Initiative. Jadi mereka berdua ini akan mengkampanyekan tata kelola laut yang berkelanjutan, berkeadilan, dan advokasi kebijakan kelautan. Betul. gitu. Dan juga nih kenapa The Tickers harus concern sama hal yang satu ini Ya. ya. Selain kamu mungkin suka ke pantai, udah ngejaga kayaknya gue udah contribute enough. Soalnya gue gak pernah buang sampah sembarangan kok, gak pernah ninggalin plastik gitu ya. Tapi it's beyond than that, karena laut itu sebetulnya menyumbang lebih dari 70% ya di planet kita. Dan juga sumber kehidupan makhluk di bumi sebagai pendukung makanan sampai siap ke organismenya di bumi gitu ya. Dan juga laut tuh ternyata ngehasilin 50% oksigen loh, dengan berbagai keanekaragaman hayati dan juga sumber protein utama di dalamnya. Jadi makanya salah satu kunci ekonomi dengan perkiraan 40 juta orang juga kerja di laut ya, kita harus bikin ini tuh balance, harus tetap seimbang. Jadi jangan cuma kayak dikeruk doang tapi habis itu ntar hilang, gak Iya. bisa ya. Apalagi kan kita tahu ya nenek moyangku adalah seorang pelaut ya. Jadi harus juga diperhatikan secara advokasi kelautannya ya. Iya Gitu betul, dia. apalagi kemarin pada lagi nonton Mermaid kan. Nah vibe-nya nih lagi pas Bener, banget nih. bener. Kamu mungkin udah ngintip di dalam laut tuh ada apa, ada Iya. kehidupan juga dong. Kira-kira mereka juga akan dibela secara hukum gak ya? Kalau merit kan kita nggak tahu, siapa Iya tahu. sih. Ya kan, ada Tapi dia ternyata ngesu balik ya kan takut coy. takut. Iya, Jangan ya. mundur. Jadi kita lagi gabung sama teman-teman dari EOG, Indonesian Ocean Justice Initiative. Kita mau ngobrol dulu masalah EOG-nya nih. Mhm. Jadi sebenarnya EOG-nya ini apa sih? Karena menarik banget anak muda, tapi bicara tentang advokasi, tapi untuk laut. Iya, EOG sendiri itu sebenarnya adalah think tank sama policy group untuk advokasi. Yes. Tujuan kita adalah untuk mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang sustainable, yang berkelanjutan, sama berkeadilan dan memperhatikan hak asasi manusia. At the same time juga memberdayakan ocean dependent people, orang-orang yang memang bergantung pada laut. Oke. Tapi latar belakangnya apa yang kemudian bikin teman-teman EOG ini berpikir bahwa ya I think we have to do something with this gitu. Apalagi juga EOG ini kan dibangunnya tuh baru 2020 kemarin kan ya gitu. Udah gitu kepotong pandemi pula gitu. Apa sih yang jadi kayak dasarnya? Mungkin berangkat dari passion kita di kelautan perikanan juga ya, karena sebelumnya kita juga udah bekerja di sektor ini. Kemudian yang kedua adalah kita melihat Indonesia ini ada kebutuhan untuk memiliki think tank group yang membantu pemerintah Indonesia untuk mendorong di segi tata kelola. Karena kalau kita lihat banyak yang udah bekerja di campaign gitu untuk NGO-NGO yang memang campaignnya lebih, apalagi fokusnya ke marine plastic gitu yang paling banyak. Namun perlu juga untuk dibantu dan peningkatan awareness juga untuk publik isu-isu yang mungkin belum mainstream. Padahal penting juga terkait kelautan perikanan. Nah, such as apa tuh Kak isu-isu yang belum mainstream? Karena tadi mungkin kita ya se-shallow hanya kita ke pantai nggak ninggalin sampah kok udah that's it. Iya, kita lebih ke lingkungan ya, tetapi tidak ke advokasinya bahwa ternyata I don't know nih, mungkin ya, correct me if I'm wrong, mungkin ketika kita ngelihat ada banyak banget juga kapal-kapal dari luar negeri yang kemudian masuk ke perairan Indonesia menangkap ikan dengan cara yang kadang-kadang tuh bikin ngelus dada ya. Apakah itu juga termasuk di dalamnya? Termasuk di dalamnya, dan tadi sebelum kita mulai juga Kak Aryo bilang kayak, oh aku pertama kali ini dengar blue economy gitu. Exactly, betul. Iya, padahal itu adalah isu yang penting dan perlu juga dikawal oleh publik gitu. Karena memang narasi blue economy itu lagi tinggi banget. Berhubungannya juga sama perubahan iklim, sama ada mungkin isu-isu lain ya Bang ya yang selama ini tuh belum terekspos gitu. Betul. Mungkin hal-hal lain yang sangat jarang kedengeran, misalkan kita ngomong soal deep sea bed mining, what is that gitu. Itu suatu term yang sangat tidak familiar, padahal itu aktivitas yang sekarang lagi menuju eksploitasi, penambangan dasar laut. Berarti kan selama ini kita mungkin familiarnya hanya oil rig, minyak bumi yang di tengah laut, tapi sebenarnya bukan hanya oil gitu, pengambilan mineral di dasar laut. Belum lagi kita bicara yang sekarang lagi hot, pasir laut misalnya. Kita bicara manajemen kabel bawah laut. Jadi kita konektivitas dunia, internet itu semua kan lewat kabel bawah laut. Pipa dan gas bumi dasar laut misalnya. Jadi banyak sekali isu-isu terkait kelautan yang perlu diangkat ke publik, dan memang laut itu seperti tadi Mbak Indi sempat bilang,
bukan sekedar mencegah masuknya plastik ke laut. Itu salah satu isu besar yang sekarang juga di global sedang lagi bergerak ya menuju pembuatan sebuah konvensi internasional tentang plastik. Tapi ocean is more than that. Kita belum bicara tentang human right abuses. Banyak sekali pekerja migran Indonesia yang harus kehilangan nyawa ya saat bekerja di kapal ikan asing karena siksaan, karena kondisi kapal yang tidak baik, tidak layak, makanan yang tidak layak, segala macam. Tidak manusiawi, bahkan kemarin sempat ada yang rame juga ketika misalnya ada yang sakit kemudian meninggal tuh langsung Dilarung. dilarung di laut gitu. Iya. Tanpa keluarganya melihat apa Betul. segala gitu. Itu memang tidak manusiawi sebenarnya. Oke, Dan jadi itu that's the banyak. goal gitu ya. Tapi untuk program dan kegiatannya apa aja nih yang dilakukan gitu. Jadi mungkin kita kepengen kebayang juga dari idea yang luar biasa tadi gitu. Pergerakannya seperti apa dan apakah orang-orang seperti kita tuh bisa involve juga kah gitu. Untuk programnya kita berusaha untuk mengcover sebanyak mungkin isu kelautan perikanan, tapi sepertinya susah juga karena isunya Iya. sangat luas. Jadi Betul. kita fokus di beberapa isu-isu yang menurut kami itu memang prioritas. Satu, ada keamanan laut, nanti Bang Andreas juga akan bicara banyak mengenai itu. Kemudian dua, perlindungan pekerja pelautnya atau pekerja perikanannya. Kemudian yang ketiga kita bicara juga mengenai sustainable ocean economy atau blue economy. Kemudian fisheries governance-nya juga, manajemen perikanan, dan untuk pemberdayaan nelayan-nelayan kecilnya juga. Dan juga ada program mengenai perlindungan ekosistem yang sangat berperan pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yaitu ekosistem karbon biru. Oke, kita mau make it simple nih. Takutnya ada detikers yang, buset gue masih pagi ngomongannya berat banget sih, mohon maaf nih kayak Iya. gue belum nyawa juga belum Ini ngumpul. kita sebagai anak HI ini kita lumayan ya. Jadi HI kelautan. Yes, bisa jadi kayak gitu 2 SKS. Iya. Gitu. Nah, mungkin gini, ketika kita bicara mengenai laut, biasanya kita dekat sama nelayan gitu ya, yang memang bersentuhan langsung dengan laut. Apa yang kemudian bisa mempengaruhi para nelayan ini ketika bicara mengenai justice itu sendiri, mengenai advokasinya? Apa yang kemudian dibela untuk para nelayan ini? Yang pertama yang sangat penting adalah tata kelola dari kelautan itu sendiri. Oke. Itu sangat mempengaruhi bagaimana nelayan-nelayan itu mendapatkan akses untuk menikmati sumber daya kelautan dan perikanannya, terutama karena mereka kan membutuhkan akses itu untuk mata pencaharian ya, Betul. untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan makan di hari itu ya. Betul. Yang pertama itu tadi untuk tata kelolanya, yang kedua adalah pemberdayaannya mereka sendiri. Jadi mereka sendiri harus mengerti hak-hak mereka itu apa. Dan setelah mengerti hak-hak mereka itu apa, mereka harus tahu cara memperjuangkan hak-haknya itu jika ada yang dilanggar atau ada yang tidak terpenuhi. Mereka harus ke siapa, apa saja langkah yang harus mereka lakukan. Itu hal-hal penting yang harus ditingkatkan. Berarti termasuk juga untuk informasi mengenai nelayan untuk tidak menggunakan bahan peledak misalnya dan lain sebagainya. Iya. Oh, Oke, nah Kak, untuk mensosialisasikan itu kan kita butuh kerjasama yang baik gitu ya, dan juga antara orang-orang yang terlibat gitu. Kalau dari teman-teman IOJ sendiri, terutama untuk hal perikanan kayak tadi, apakah berarti banyak kerjanya sama governance, sama KKP kah, Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya? Dan biasanya tuh campaign apa dan gimana tuh cara untuk kerja ketemu sama teman-teman yang ada di lapangan in real life-nya? Kalau untuk advokasinya ke pemerintah ya, jadi partner kita, main partnernya jadi pemerintah. Kemudian yang kita lakukan dengan pemerintah, kita bantu untuk policy recommendation. Kemudian kita bantu juga untuk rekomendasi draft-draft peraturan perundang-undangan yang terkait. Tapi di saat bersamaan juga penting untuk kita engage dengan masyarakat-masyarakat yang memang bergantung pada laut, masyarakat tapaknya. Karena untuk kita dapat mengadvokasikan policy yang terbaik, kita harus dengar dari orang-orang yang memang memiliki keterikatan yang lebih besar gitu dengan sumber daya kelautan dan perikanan itu. Jadi at the same time kita juga banyak komunikasi juga sama masyarakat-masyarakat nelayan. Jadi produknya IOJ memang kita lebih banyak tuh mengkaji dan mengeluarkan hasil analisis jadinya gitu. Dari kajian hukum, atau misalkan salah satu contohnya di Maritime Security itu kita secara reguler menerbitkan hasil deteksi ancaman keamanan maritim. Jadi yang tadi sempat Kari bilang ada misalkan kapal-kapal ikan asing yang masuk ke perairan kita, itu sebenarnya bisa dideteksi gitu. Di kapal ikan secara internasional memang sudah ada aturan harus dipasang semacam, kalau di mobil tuh GPS lah. Namanya Automatic Identification System, AIS. Nah itu bisa dipantau gitu. Jadi kelihatan kalau kapal yang masuk ke wilayah ZEE, zona ekonomi eksklusif kita, laut kita, nangkap ikan tanpa izin, kita bisa mengeluarkan real time alert untuk kita sampaikan ke
instansi-instansi yang berwenang untuk mereka verifikasi, validasi, atau diaksi, ditangkap atau apa gitu. Atau tenggelamkan. Iya. Nah, Ada ibu menteri kita ya yang gimmick tenggelamkan suka kita pakai di mana-mana ya. Iya. Mungkin ada mantan yang suka ganggu tenggelamkan Tenggelam. juga. Iya benar. betul kayak gitu. Oh oke, menarik banget. Mungkin satu lagi nih, karena kita dekat juga sama anak-anak muda gitu ya. Ada beberapa anak muda juga yang belum ngeh mengenai sustainable economy. Tadi kita sempat ngebahas juga. Apa hubungannya sustainable economy dengan anak muda saat ini? Kenapa sebegitu pentingnya? Ya, mungkin aku jelasin dulu mengenai Boleh. konsep si sustainable ocean economy atau blue economy dulu Oke. ya. Jadi blue economy ini pada dasarnya adalah upaya untuk menggunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan Oke. untuk peningkatan nilai ekonomi dari sumber daya tersebut. Tapi at the same time harus juga menjaga keberlanjutannya dan memperhatikan keadilannya dari misalnya untuk distribusi hasil dari blue economy itu tersebut. Karena yang sering terjadi adalah blue economy ini didefinisikan terlalu sempit. Akhirnya jadi fokusnya ke eksploitasi karena yang Oke. penting meningkatkan nilai ekonominya itu tadi. I see. Padahal seharusnya ini harus berjalan bersamaan. Satu antara protectionnya yang efektif, kemudian yang kedua untuk produksinya yang sustainable, sama untuk penyejahteraannya yang berkeadilan dan ada elemen perlindungan HAM-nya juga di situ. Karena kalau misalnya ada elemen yang tertinggal dan kita hanya fokus ke eksploitasi saja, pasti nanti akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya. Misalnya kalau misalnya kita berpikirnya adalah oke, kita ningkatin produksi perikanan, akhirnya jadi leaning towards ke yang besar-besar aja. Kapal-kapal yang besar. Nah, nelayan kecilnya akhirnya malah jadi tersingkir karena pemikiran bahwa ini produktivitasnya harus tinggi. Ya. Contohnya seperti itu. Padahal ada beberapa studi yang mengatakan bahwa bahkan dari upaya-upaya konservasi saja itu bisa generate blue economy yang tinggi. Salah satu contohnya ada studi dari Ocean Panel mengatakan untuk konservasi dan restorasi mangrove, artinya kan mangrove-nya tidak boleh ditebang, Iya, tidak iya, boleh betul. untuk kegiatan-kegiatan lain, itu perbandingan benefit cost-nya itu 3:1. Jadi walaupun kita invest sebanyak-banyaknya untuk konservasi dan restorasi dan menahan diri untuk tidak menebang untuk manfaatan lain, manfaatnya nanti bisa 3:1 dari yang sudah kita keluarkan itu. Oke. Ya, karena kalau misalnya terus dipaksakan, tidak berkelanjutan, maka akan ada satu titik di mana berhenti total tuh. Tiba-tiba nggak ada lagi ikannya, apa segala, Betul. otomatis nelayan juga tidak bekerja gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang advokasi tadi, apakah kemudian juga tetap membela juga hak-hak nelayan dalam artian saat ini kan, sorry nih ya, biasanya nelayan tuh dapatnya kecil banget kan. Itu kan sebenarnya tidak ya secara kesejahteraan kemudian juga timpang sebelah gitu kan. Nelayannya nggak dapat apa-apa, yang dapat tuh tengkulaknya misalnya gitu ya. Apakah itu juga yang menjadi concern dan akhirnya dibela juga sama teman-teman dari IOG? Iya, seharusnya I see. itu menjadi bagian dari narasi blue economy itu tersebut. Jadi to put the people yang memang bergantung pada kelautan dan perikanan itu memang sebagai main beneficiary dari blue Iya, economy. Jangan blue economy-nya ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Jangan Betul. ada oligarki, jangan hanya untuk fokus ke pembangunan ekonomi nasional doang, tapi tidak memperhatikan untuk kesejahteraan dari nelayan-nelayan si tersebut. ujung tombaknya itu yang ada di Betul, lautnya gitu iya. ya. Kalau secara sederhana ada dua elemen gitu kalau kita bicara nelayan. Kita bicara yang di darat itu artinya akses ke pasar ya, Ya. tengkulak tadi. Tapi kalau kita bicara di sisi laut juga sebenarnya kan nelayan itu ada yang dari kapalnya cuman dia dayung, pakai motor tempel sampai kapal yang sifatnya Gede, industri ya. ya. Nah itu kan harus dibagi. Pemerintah harus punya power untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur mereka supaya nggak saling konflik. Dan kemampuan pengawasan. Karena kalau ada aturan tapi nggak ada pengawasan ya sama aja. Itu Iya, cuman iya. sekedar kertas kan gitu. Nah Berarti masalah. itu masuk ke kategori si maritime security tadi yang digalakan sama teman-teman IOG juga. Yes, dalam konteks besar maritime security dan juga itu ujungnya ya sustainable ocean economy. Karena kalau misalkan contoh kita biarkan kapal-kapal skala besar menangkap ikan di zona-zona yang dekat pesisir, misalkan 0-2 mil atau 0-4 mil, di mana di situ kadang ada daerah udang yang sangat kaya, misalnya dikeruk semua, ya itu tadi ikan sih memang bisa berkembang biak, tapi pada satu titik kalau dieksploitasinya Sebesar- terlalu ini ya kolaps.
Tapi sebenarnya saat ini tuh udah ada aturan-aturan kayak gitu gak sih untuk pembagiannya untuk para nelayan? Sudah ada, tapi itu tadi beberapa hal yang IOG soroti itu misalkan soal pengawasan yang kadang masih kurang. Nah, Indonesia memang secara umum itu punya kelemahan di sisi pengawasan di berbagai sektor gitu. Oke, jadi memang untuk prakteknya belum sesuai ya gitu, meskipun rules-nya sudah diterapkan. Betul. Oh, akhirnya yang ini mungkin yang kita khawatirin juga ya untuk nelayan-nelayan scale-nya kecil. Iya. Kadang kalau misalnya Ariel lihat ya, kita mau landing misalnya, let's say di Bali deh, itu kalau misalnya flight malam tuh ada tuh yang tiba-tiba kapal-kapal nelayan kecil-kecil, dan itu tuh gak jauh jaraknya dari kita mau landing ke airport. Nah di situ kan lahannya mereka yang itu kadang suka diambil juga sama yang industri lebih besar ya. Betul. Oke. Nah ini juga ngobrolin tentang ocean and climate change gitu ya. Sebenarnya peran Indonesia sendiri di kancah dunia itu perannya besarkah atau seperti apa sih? Karena kan kita sebenarnya lautnya cukup banyak gitu ya. Negara maritim loh. Gitu Iya. kan. Betul. Sangat besar, apalagi kalau misalnya kita membahas mengenai dari sektor kelautannya ya. Jadi sektor kelautan sendiri untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu perannya juga potensinya sangat besar. Salah satunya dari ekosistem karbon biru. Ekosistem karbon biru adalah ekosistem yang berfungsi sebagai dia menyerap dan menyimpan karbon gitu, dan potensinya pun lebih tinggi daripada ekosistem di terestrial. Nah, kita itu punya banyak sekali ekosistem karbon biru di Indonesia. Ada mangrove, ada juga padang lamun. Jadi dari ekosistem tersebut kita sebenarnya memiliki peran yang besar untuk penurunan emisi. Apalagi kita sendiri juga sudah punya target NDC yang cukup ambisius ya. Jadi penting sekali narasi perlindungan kelautan ini selalu dikawinkan dengan upaya perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Karena targetnya seperti apa sih? Kalau yang terbaru, Indonesia itu baru meningkatkan enhanced NDC-nya jadi 31,8% penurunannya. Kemudian untuk yang dukungan internasional jadi 43%. Yang mana itu sangat ambisius tapi realistis, bisa pasti optimis kita bisa NDC capai. itu nationally determined contribution. Jadi komitmen yang dideklarasikan secara nasional Indonesia di tingkat nasional, di tingkat dunia Indonesia berkomitmen bisa nurunin emisi berapa besar gitu. Itu NDC namanya. Oke. Gitu. Langsung gue cek loh national determined contribution. Aku screen capture dulu ya biar aku cari tahu nanti habis ini ya. Dan not to mention luasan mangrove Indonesia itu one of the biggest in the world. Jadi peran Indonesia ya is very big. Oke, ini sangat dangkal sekali ya. I thought hutan mangrove itu hanya berlaku untuk bisa mencegah tsunami aja. Tapi ternyata, salah satunya. Iya kan, tapi ternyata lebih luas lagi fungsinya tuh sampai segitunya ya. Oke. Aku pikir cuma hutan doang yang kayak hutan Indonesia kan banyak gitu membantu sekali, ternyata sampai dengan di laut juga ada ya. Oke. Nah terus ini juga kan tanggung jawabnya sebetulnya tanggung jawab bersama ya, terutama mungkin kalau kita ngomongin bigger scale yang mungkin ada kaitannya dengan company-company yang turut mungkin berkontribusi terhadap kerusakan ini, let's say gitu ya. Nah kalau dari teman-teman IOG untuk approach ke kayak big companies kayak gitu tuh gimana sih untuk mereka juga tetap bersama-sama tanggung jawab, apalagi when it comes to big company pasti mungkin kerusakan yang timbulkan juga lebih banyak dibanding kita yang perorangan, let's say gitu Kak. Gimana tuh? Mungkin engagementnya nggak langsung ke advokasi ke perusahaan ya, tapi kita lebih melalui ke pemerintah untuk mendorong ya policy yang bisa meningkatkan peran perusahaan-perusahaan besar itu juga. Kemudian hal yang kedua adalah kita bantu di pengawasan sama penegakan hukumnya. Jadi kita bantu pemerintah untuk memastikan tingkat kepatuhan dari perusahaan-perusahaan besar ini tuh juga tinggi untuk comply dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kelautan dan perikanan. Tapi penting sih memang itu market approach ya, dalam artian awareness, kesadaran dari sektor privat, karena mereka pemain besar kan di bidang sumber daya. Itu yang satu hal yang harus ditingkatkan lagi. Memang IOG karena baru berdiri 2020 terus kita kena 2 tahun Covid, engagement dengan private sector itu belum terlalu banyak. Kita masih mainly ke government gitu. Tapi hopefully dengan berjalannya waktu, resources yang terus meningkat, kita bisa memperluas ya. Karena advokasi kita yang mungkin touch ke perusahaan itu baru sekarang tentang perlindungan ini kali ya, perlindungan pekerja migran ya. Karena kan banyak sekali perekrutan pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di kapal asing itu kan lewat perusahaan-perusahaan kan. Nah kemarin tim sudah bekerja sama dengan Pemda, tempatnya Pak Ganjar, untuk menyusun sebuah peraturan bagaimana bisa meningkatkan perlindungan karena itu lumbungnya. Paling banyak pekerja migran dari sana. Nah, otomatis harus melibatkan
perusahaan-perusahaan ini mereka juga harus tahu kewajiban mereka apa gitu. Oke. Tapi memang menarik ya. secara birokrasi kayaknya memang harus ke pemerintah dulu, karena ketika pemerintah sudah punya aturan yang baik, Betul. yang baku gitu ya, Bisa akan Itu kan lebih gampang. lebih mudah. Betul, Itu dia. betul. Tapi juga mungkin ada teman-teman yang pernah dengar illegal, unregulated, unreported fishing alias IUUF. Ini tuh kondisinya tuh sudah seperti apa sih sekarang untuk Indonesia sendiri, dan Indonesia harus bersikap seperti apa? Jadi secara global ya, global dulu. Jadi contoh pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini mendeklarasikan IUU fishing tadi Ya. itu sebagai top global threat. Ancaman dunia yang paling besar saat ini, karena memang sederhananya gini lah, ngawasin laut itu nggak gampang. Betul. Kan kita Lagi. tinggalnya di darat ya kebetulan, bukan di laut. Betul. Dan sekali mengirim kapal pengawas gitu ya, kapal patroli, kapal perang atau apapun untuk pengawasan itu biayanya luar biasa besar. Costly banget. Oke. Costly banget. Itulah kenapa banyak sekali aktivitas perikanan yang terutama skala besar, kapalnya yang bisa bertahan di laut bahkan tahun ya. Itu tuh susah diawasin. Belum lagi mereka yang suka ganti-ganti bendera. Jadi kadang tuh ada celah-celah hukum yang bisa dipakai oleh mereka Iya, iya. untuk meliuk-liuk melewati jerat hukum gitu ya, gitu. Nah, di Indonesia sendiri kita dikelilingi oleh banyak negara ya, kita punya perbatasan banyak Yes. di sisi maritim. Nah, itu banyak sekali tuh di dekat-dekat daerah perbatasan, apalagi batas maritimnya yang belum jelas. Ya namanya ibarat kita tetangga, pagar yang nggak ada kan suka konflik Betul. kan gitu. Saya masuk lahannya yang Mbak Indi klaim, Iya. Mbak Indi masuk lahan yang saya klaim. Dan gitu. secara pengukuran juga susah ya, nggak bisa Susah. pakai meteran kan? Susah Iya, betul, walaupun ada GPS gitu di Iya. kapal, tapi ya kadang terjadilah yang kayak gitu-gitu. Nah, kuncinya memang di IUU fishing cukup parah sebenarnya situasi Indonesia, terutama di kalau dari kapal asing tuh di Natuna ya, karena di situ berbatasan langsung dengan Vietnam. Nah, tapi selain kapal asing banyak juga praktik-praktik penangkapan ikan yang belum memperhatikan lingkungan. Tadi Mas Aryo sempat singgung soal pakai bahan peledak, Iya. pakai potasium. Yes. Nah itu juga banyak. Belum lagi kita bicara alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Contohnya troll atau pukat. Pasti pernah dengar kan? Iya, iya. Alat tangkap yang kalau ditarik itu garuk semuanya gitu. Karena yang namanya kantong kan ditarik, Iya. semua masuk gitu. Iya. Bahkan spesies yang dilindungi juga kadang masuk. Karang Ikutan juga. ikutan juga gitu. Nah itu membuat sumber daya perikanan ya semakin lama semakin bisa turun gitu kalau tidak ada kontrol dan kendali yang ketat gitu. Oke, itu kan in a global scale juga ya, terutama di Indonesia nih, apa yang bisa berdampak ke kita juga sebagai kita negara yang lautnya juga besar banget ya dibandingin dengan jumlah pulaunya gitu. Kalau misalnya ternyata Indonesia bersikapnya nggak tegas nih terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Yang pernah kita lihat langsung tuh konflik nelayan. Seperti apa sih konflik? Konflik nelayan itu jadi misalnya gini, ada nelayan di suatu daerah tertentu, jadi nelayan kita tuh sebenarnya punya banyak kearifan lokal yang sebenarnya sangat pro lingkungan. Jadi mereka tahu karena mereka sehari-hari dari Iya, kecil iya. tumbuh di laut kan, jadi mereka tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan laut secara berkelanjutan. Itu Karena mereka kearifan. punya budaya warisan dari Betul, Iya. nenek betul, moyangnya ya. betul. Jadi saat kapal-kapal yang skala besar cukup datang gitu ya, yang mereka orientasinya profit, mengeruk semuanya ya konflik dong. Karena jadinya nelayan yang kapalnya tadi cuma pakai dayung kok, dari yang biasanya saya 3 hari melaut udah dapat ikan sekian ratus kilo gitu, saya sekarang harus sampai 2 minggu di laut, ikan pinaput kecil-kecil. Nah itu dampak real tuh. Oke. Ikannya makin kecil dan waktu melautnya makin lama gitu. Nah itu bisa akhirnya berujung konflik. Konflik itu benar-benar sampai yang misalkan nelayan kecil membakar kapal Gede. yang besar karena mereka kesal gitu, kesal dengan cara penangkapan oleh kapal-kapal besar itu gitu. Iya. Dan rasa nggak adil karena Nggak seharusnya adil. nggak kayak gitu, tapi lu melakukan hal yang di luar beyond lah ibaratnya gitu ya. Betul. Oke, ini mungkin kalau misalnya teman-teman Detikers saat ini berpikir kayak terus pengaruhnya sama kita apa gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau lu pesen sushi tiba-tiba nggak ada sushinya itu gara-gara itu Bete. jadi Iya. iya, tiba-tiba cuma nasi doang nggak ada Nggak ikannya. ada. Mungkin karena itu. Betul, apalagi sebelum makan sushi pengen cuka idako dulu, nggak ada, pusing ya. Jangan. Ini jam-jam kita sudah mulai lapar ya. Iya. But anyway, terima kasih banyak karena waktunya juga terbatas, tapi kita pengen lagi ngobrol lebih panjang nih sebenarnya.
main-main lagi dong. Tapi boleh kasih tahu nggak kalau misalnya pengen tahu sosmednya dari teman-teman IOJ itu bisa reach kemana sih, atau website or something? Ada websitenya, ada Instagramnya, sama Twitternya, semua namanya Indonesia Ocean Justice Initiative. Googling Oke. aja. I see. Ini aku juga tadi udah ngintip-ngintip gitu ya. Sebenarnya secara website-nya juga rame banget. Kita bisa ngeliat nih dari beberapa yang dilakukannya. Kayak kemarin tuh ada dialog Transparency International juga ya, ngebahas tentang ekonomi biru. Ada Mbak Stevi juga di sana, ngobrol juga di sana. Dan menarik. Tadi aku ngebaca ternyata banyak informasi yang aku dapatkan di sini ya. Sekali lagi terima kasih sudah mau hadir di sini. Terima kasih Kak kasih. Tevi, Kak Kita Andreas tunggu juga. kedatangannya lagi. Iya. Dan mudah-mudahan juga hari ini obrolannya bisa menginspirasi Detikers semuanya. Tapi anyway kita tuh mau ngerjain kalian, boleh ya? Karena kami tuh punya tagline Detik Pagi adalah jangan tidur lagi. Oke. Nah, tapi ada koreonya, terserah koreonya gimana. Misalnya nih, kalau misalnya dari Detik Finance, jadi kalau kita bilang Detik Pagi, jangan tidur lagi. Karena mereka ngomongin ngurusin duit. Oke. Detik Finance misalnya. Misalnya dari Detik Hot ngomongin film, jadi jangan tidur lagi kayak jangan tidur lagi nonton di bioskop. Ya. Nah kita mau lihat nih, kalau dari teman-temannya IOG ya, oke, mereka udah mulai mikir kayak, duh kita biasa nggak kayak gini berenang ya. kali ya? Iya. Atau jadi ubur-ubur. Aku tiba-tiba kayak mancing, ya kan? Nah, Oke, lo let's biasa go ketemu ya. pemerintah kan? Oke. Biasa tegas kan? Nah, di sini lo dikerjain. Iya ya. Tolong dibantu ya teman-teman. Sudah siap? Let's go. Bisa kita bikin wave kali ya. Wah, bener. Wah, benar. Bener. Sudah siap ya? Oke. Oke, Detikers. Kita masih akan kembali lagi untuk menghadirkan informasi lainnya yang juga nggak kalah serunya. Nggak bareng sama mereka berdua sih, tapi mereka berdua akan memberikan gaya terakhir yang akan menjadi pamungkasnya ya. Jangan Let's kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gue untuk ubur-ubur ya.